Pria apa adanya. Bab 436. Hanya sebuah makan malam, namun menghabiskan 2 jam penuh hingga usai. Setelah usai, semuanya kembali ke kamar untuk beristirahat. Hanya Carson yang beranjak menuju ruang baca, masih sibuk dengan urusan eses. Setelah menidurkan Rila kecil, Arila juga beranjak menuju ruang baca. Tanpa banyak bertanya, ia menghampiri Carson dan membantu memijat bahunya. Carson menggenggam tangan Arila, lalu menciumnya dan berbisik. "Kau sudah cukup lelah untuk hari ini. Cepatlah beristirahat." Arila menggelengkan kepalanya. "Aku tidak lelah. Lanjutkanlah pekerjaanmu. Akan kutemani sebentar." Carson yang bekerja meski sakit, mana mungkin Arila tega meninggalkannya dan pergi beristirahat. "Dasar kau, jangan limpahkan semua pekerjaan pada dirimu." Carson menariknya ke pangkuan, mengetuk-ngetuk jidatnya. "Kau adalah istriku. Aku menikahimu agar kau bisa menikmati kebahagiaan, bukan menyuruhmu menjadi pembantu bagi semua orang." "Aku menyukainya." Arila tersenyum sambil bersandar di dada Carson. Dapat melakukan hal apapun bagi keluarga ini, meski hanya sebuah hal kecil, itu sudah cukup membuatnya sangat bahagia. Carson tertawa ringan. "Lugunya. Justru aku tidak lugu. Jika ia lugu, ia tidak akan menikahi Carson pada mulanya, melewatkan suami yang begitu hebat." "Oh ya, benarkah?" Carson memegang wajahnya, menundukkan kepalanya lalu mencium Arila perlahan. Baru saja mendapat ciuman Carson, wajah Arila seketika memerah. Entah mengapa, meski usia anaknya kini 4 tahun, tetap saja ia masih mudah tersipu malu. "Carson, hentikan." Arila mendorongnya dan menoleh, tidak membiarkan Carson menciumnya. "Sungguh sebuah penyesalan." Kalimat yang tiba-tiba dilontarkan Carson. Carson tidak dapat melihat. Baginya, tidak dapat melihat berbagai ekspresi senang ataupun marah seorang Arila. Tidak dapat menyaksikan Rila kecil bertumbuh dewasa setiap harinya adalah penyesalan utamanya. "Penyesalan apa?" Arila bertanya kebingungan. "Penyesalan tidak dapat menemanimu dan anak kita di setiap menit dan detiknya." Carson mematikan laptopnya, memeluk pinggang Arila. "Pekerjaan tidak lebih berharga dibandingkan istri dan anak." Maka ia kembali ke kamar menemani istri dan anaknya. Biarkan bawahannya yang menyelesaikan semua pekerjaan. "Turunkan aku bisa jalan sendiri," kata Arila. "Aku hanya ingin memelukmu." Mendengar jawaban Carson, wajah Arila kembali memerah. Arila dengan lembut mengaitkan lengannya pada leher Carson, meletakkan wajahnya lalu mencium lembut Carson. "Carson, matamu harus lekas sembuh. Kita sekeluarga harus selalu sebaik ini." "Ya, pasti. Kita pasti mampu terus baik seperti ini." Carson begitu yakin, tidak mengetahui ada jebakan yang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari untuknya, menunggunya untuk terjebak dalam lubang yang sudah direncanakan. Makan malam yang sedikit terlalu banyak membuat Eva kehausan lalu turun ke bawah untuk membuat segelas jus. Tidak sengaja melihat kakaknya yang kaku menggendong kakak iparnya kembali ke kamar. Di hadapan istrinya, kakak yang dianggap Eva kaku tidak kaku sedikit pun. Keduanya telah menikah sekian lama. Rila kecil pun sudah 4 tahun. Tetapi kakaknya dan kakak iparnya masih terlihat seperti pasangan baru. Terlihat cinta yang kental dari tatapan keduanya.
Melihat mereka, tanpa sadar Eva membandingkan hubungan kakaknya dengan hubungannya bersama Darwin. Darwin yang tidak perhatian, sehabis makan langsung kembali ke kamar untuk beristirahat, bahkan tidak sama sekali menegurnya. Di hadapan semua orang, ketika waktu makan, masih berkata ingin segera memiliki beberapa anak dengan Eva untuk diajak bermain, seketika berbeda dari biasanya. Darwin dengan sikapnya sekarang masih berharap Eva mau menikahinya. Itu hanyalah mimpi di siang bolong. Teringat akan Darwin sebagai pria yang tidak memahami cara bersikap lembut, Eva pun kesal, menghentakkan kakinya kembali ke atas, berjalan melewati kamar Darwin. Juga tidak tahu kira-kira apa yang sedang dilakukan si cuek itu. Eva mendekatkan telinganya pada pintu, diam-diam menguping, namun tidak terdengar apa-apa dari balik kamar. Apakah dia sudah tertidur dengan cepat? Eva mengulurkan tangannya dan menggenggam ganggang pintu, membukanya dengan perlahan. Pintu yang tidak dikunci itu dapat dibuka dengan mudahnya. Eva memasuki kamar dengan diam-diam, berencana mengejutkan Darwin. Namun setelah masuk dan melihat ke dalam, tidak ada siapapun di kamar. Eva masuk dan mencari ke seluruh sudut kamar, hampir saja mencari Darwin di bawah karpet kamar. Menyebalkan. Eva menendang tembok dengan kesal. Ternyata Darwin sudah pergi diam-diam. Sudah larut malam pun masih pergi. Entah apakah pergi berkencan dengan wanita gata lainnya. Lebih baik tidak usah muncul di hadapannya, atau Eva akan menghabisinya. Eva kembali ke kamarnya dengan terengah, menendang pintu sambil membukanya dengan kasar. Brengsek. Baru saja mengumpat, Eva menengok dan mendapati Darwin terlentang di ranjangnya dengan telanjang. Benar-benar telanjang, tidak dilebih-lebihkan, karena hanya tersisa boxer di tubuhnya. Meskipun Eva pernah melihat Darwin yang tanpa sehelai benang pun, bahkan sampai memegangnya, namun entah mengapa ketika melihat Darwin yang begitu mempesona, sekujur tubuh Eva memerah. Ia mengalihkan wajahnya, berkata dengan terbata-bata, "Darwin, pakai dulu bajumu." "Bagian mana dari tubuhku yang belum pernah kau lihat?" kata Darwin, merebahkan dirinya di sana, melambaikan tangannya. "Ayo, tidur. Kembalilah ke kamarmu jika ingin tidur. Aku..." Eva panik hingga terbata, tidak bisa berkata-kata, juga tidak kuat menahan, dan diam-diam memalingkan wajahnya kembali dan diam-diam memandang Darwin. Tubuh pria ini benar-benar bagus. Mengikuti pelatihan militer jangka panjang, kulitnya terbakar hingga berwarna sawo matang. Otot perutnya terbentuk sempurna, terlihat begitu indah. "Aku sudah mengantuk. Cepat tidur," kata Darwin sambil menguap dengan tidak sabar. Pria ini datang ke kamar Eva, lalu berkata-kata seperti ini. Apakah ingin Eva berburuk sangka atau apa? Mungkin ia ingin memperlakukan Eva seperti relasi pasangan lain pada umumnya. Hanya dalam beberapa detik, emosi Eva berbalik 180 derajat. "Kalau begitu kau..." "Apalagi?" Darwin membalikkan tubuhnya. Kaki jenjangnya tiba di sisi tubuh Eva. Tanpa mampu bereaksi, Darwin sudah memeluknya. Eva mendorongnya. "Darwin, apa yang kau lakukan?" "Tidurlah." Darwin memeluk erat Eva, seperti memeluk sebuah bantal, lalu merabanya dengan kuat. "Eva, mari kita lahirkan seorang anak." Menyuruh Eva untuk melahirkan anaknya, ini sikap yang salah.
Eva tidak boleh dengan mudah menyetujuinya. Eva membersihkan tenggorokannya. Umurku baru 22 tahun. Ini adalah tahun terbaik bagi seorang wanita. Ini adalah waktu di mana karirku akan cemerlang. Apakah kau pikir aku akan dengan lugunya merelakan pekerjaanku untuk menemanimu melahirkan seorang anak? Darwin sedikit kesal. Kalau tidak mau, ya sudah, tidur saja. Eva merengutkan bibirnya. Dalam hati berkata, brengsek, tidak bisakah dia berusaha setidaknya untuk sekali saja? Eva begitu menyukai Darwin. Jangankan melahirkan anaknya, merelakan nyawanya pun ia rela. Apakah Darwin tidak menyadari semua itu? Memikirkan lelaki gila ini, Eva menendangnya dengan kesal. Dasar brengsek.